Berhenti menyakiti hati rakyat. Masa anggota DPR bilang rakyat tolol? Yang tolol siapa? Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan. Sahabat Kompas.com, sore hari ini bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito di acara Classwide Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Di hari ini dalam situasi yang menyedihkan untuk kita semua dan menjadi perhatian kita semua. Dan hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ini adalah aktivis 98 dan juga pengawat politik Bang Ray Rangkuti. Selamat sore Bang. Halo, sore Bung. Siap. Dan yang kedua ini dengan Direktur Jaringan Gus Durian, Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa. Selamat sore Mas, selamat sore Bang Ray. Siap. Oke, Mbak Alisa dan Bung Ray, kita akan membahas soal situasi demonstrasi hari ini dengan berbagai substansi yang kemudian muncul ya. Yang pertama aku pengen tanya dulu sama Bang Ray ini. Bang, secara politik apa sih Bang yang membuat kemudian demonstrasi pada sejak hari Senin terus kemudian hari Kamis dan hari Jumat ini pecah begitu besar? Apakah memang demonstrasi ini bisa menjadi satu legitimasi gitu ya, atau satu simbol besar di mana ini menggambarkan kekecewaan dan amarah publik yang mungkin juga terwakilkan di situ, atau seperti apa Bang? Iya, saya kira tidak bisa dilihat dalam beberapa hari ini saja faktornya ya. Tidak hanya sekedar karena kenaikan tunjangan, ada joget-joget, ada pernyataan anggota DPR yang dianggap seperti menghina rakyat Indonesia dan sebagainya. Ini boleh disebut akumulasi yang bertahan sejak lama. Bahkan boleh jadi mungkin akumulasi sejak dari pemerintahan Pak Jokowi yang tumbuh dan terekam di benak setiap masyarakat Indonesia. Lalu seperti kemarin menemukan momentumnya untuk diluapkan oleh masyarakat kita. Maka terjadilah demonstrasi yang dalam bacaan saya sepanjang yang saya tahu itu kali pertama DPR itu didemonstrasi dengan massa yang cukup besar berdasarkan isu spesifik DPR itu. Umumnya isu yang spesifik DPR itu nggak akan sampai 1000-an orang. Kalau kita lihat tanggal 25 itu, ya begitu cepat DPR itu dikepung oleh masyarakat ya, oleh warga gitu. Yang lebih unik lagi, nggak tahu dari mana datangnya gitu. Oke. Karena setahu saya woro-woro, bahkan seperti tidak ada woro-woro kan. Ya, atau dalam waktu yang cukup singkat ya Bang Ray ya kayaknya ya. Iya, bahkan seperti tidak ada woro-woro sebetulnya. Nggak ketahuan siapa penanggung jawabnya, nggak ketahuan siapa pemimpinnya. Tapi begitu cepat orang berkumpul di depan gedung DPR itu, yang dengan jumlah yang begitu masif ya. Masif itu artinya hampir 1000-an orang. Dalam pengalaman saya ya, sepanjang ini yang berkaitan dengan isu-isu spesifik DPR loh ya, spesifik DPR itu. Ya. Mengumpulkan 100 orang itu udah hebat. Ya, biasanya gedung DPR cuma didatangi untuk demonstrasi yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah gitu-gitu memang jadi tempat, tapi bukan spesifik isu tentang DPR ya. Bukan, iya, kalau isunya isu politik nasional, DPR sebagai tempat untuk berkumpul aksi demonstrasinya udah lebih dari 1000-an orang itu udah sering kita temui kan.
Oke. Mahasiswa kemarin misalnya waktu Indonesia darurat, ya kan, nah itu bisa puluhan ribu juga yang bisa hadir saat itu gitu. Itu udah bukan barang baru. Tapi kalau spesifik DPR itu, ya kali pertama sepanjang pengalaman saya sejak dari Orde Baru gitu ya. Kalau saya ini kan aksi sejak tahun 92 ya sampai saat ini gitu. Ya, maksud saya sampai bukan saat ini lah ya. Ya kalau memantaunya sampai saat ini, kalau mengalaminya sampai tahun 2000-an, bahkan mungkin 2005 gitu ya, saya masih sering aksi-aksi ke DPR. Ini kali pertama aksi spesifik soal isu DPR itu dapat mengumpulkan lebih dari 1.000 orang. Nah itu tuh, nah yang sayangnya sekitar jam 14 seingat saya, mulai ada tindakan apa istilahnya itu ya, Represif sedikit keras, sedikit keras dari kepolisian, khususnya mereka yang berada di jalur Gatot Subroto, ya kan? Dan itu semua terpantau oleh masyarakat, bahkan Kompas mengundang saya untuk berdiskusi soal ini live tentang situasi yang terjadi di depan pintu gerbang DPR yang bagian Gatsu itu, bagian Gatot Subroto itu, gitu. Jadi itu terekam tuh. Nah, bertambah dengan itu muncullah pernyataan yang seperti menyakiti perasaan rakyat Indonesia, lalu joget-joget, ya macam-macam dan sebagainya itu. Yang akumulasinya itu ya kemarin tanggal 28, yang bagi saya masih tetap jadi pertanyaan, mengapa pola penanganan aksinya sedikit lebih keras dilakukan oleh polisi dibandingkan dengan aksi-aksi yang sebelumnya gitu. Padahal isunya ini kan isu yang sangat spesifik soal DPR kan. Artinya lah bahasa yang lain tidak terlalu menyangkut terkait dengan politik nasional gitu ya. Misalnya nggak ada tuntutan mundur ini mundur itulah gitu kan. Hanya meminta supaya apa namanya itu ya, tunjangan DPR yang 50 juta itu dievaluasi gitu ya. Nah, di luar itu ya pekerjaan lah ya kan, dan sebagainya. Bang Rey sedikit aku izin potong Bang Rey. Pak Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa beliau terkejut dan kecewa dengan penanganan petugas yang menurutnya berlebihan. Ini apakah kemudian cukup untuk meredam kemarahan publik gitu? Ya mungkin dalam 1-2 hari ini ya orang bisa terima. Tapi kalau tidak ada langkah-langkah yang serius, yang secara sistemik dan simbolik memperlihatkan kekecewaan Pak Prabowo itu, ya saya kira orang akan menyimpannya kembali dan boleh jadi kapan waktu akan peristiwa sepertinya akan terjadi ulang gitu. Nah oleh karena itu saya kira ini kan Bung ya, kenapa lalu tiba-tiba besar gitu itu karena orang udah punya memori, udah punya ingatan. Berapa kali kita dijanjikan begini, bakal begini. Dan mungkin sepanjang itu mereka nggak melihat ya ada perubahan yang signifikan itu. Yang bukan alih-alih perubahan signifikan, yang terjadi adalah seperti ya diabaikan, ya seperti ditinggalkan nih warga Indonesia. Nah oleh karena itu pidato itu mungkin untuk sehari 2 hari ini ya 3 hari ini mungkin dapat sedikit menurunkan tensi publik. Tapi lagi-lagi kalau nggak ada langkah drastis yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperlihatkan citra perubahan yang seperti dituntut oleh publik itu, ya saya nggak terlalu yakin bahwa situasinya akan dapat lebih landai lah seperti yang mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah apa misalnya bentar Bang Rey, kita geser dulu ke Mbak Alisa, bentar. Ini aku pengen tahu juga nih Mbak Alisa ini seperti apa melihatnya sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dengan statementnya pada hari ini. Karena banyak juga publik, kalau aku lihat di kolom-kolom komentar dari videonya Pak Prabowo kayaknya masih cukup merasa belum teryakini. Tapi dari kacamata Mbak Alisa seperti apa Mbak? Iya, jadi gini kan posisinya itu masyarakat kalau kita pakai teorinya Stephen Covey Junior dan Stephen Covey bapaknya gitu, itu ada yang namanya rekening bank hubungan atau kalau diterjemahkan oleh si anaknya itu menjadi rekening kepercayaan gitu.
Nah, ini kalau rekening kepercayaan tuh begini, kalau kita melakukan sesuatu yang menambah kepercayaan saldonya, itu kayak setoran saldonya naik. Kalau kita melakukan sesuatu yang itu mengurangi kepercayaan saldonya berkurang, gitu. Nah, apakah yang dilakukan itu penarikan besar atau penarikan kecil-kecil tapi sering, atau setoran yang cukup sering, misalnya begitu. Ya. Nah, ini tuh kondisinya kita tuh sudah minus jauh gitu. Yang tadi seperti Bang Rey sampaikan, zamannya Pak Jokowi sebetulnya sudah ada ketidakpercayaan, benih-benih ketidakpercayaan pada upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi rekening kepercayaannya sebenarnya udah mulai turun dari zaman Pak Jokowi. Sudah mulai turun gitu. Sudah mulai turun, lalu kemudian dalam kondisi saldo menipis ini semakin banyak, misalnya begini, kasus kekerasan eksesif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindakan represif itu kan bukan hanya sekali ini aja, sudah sangat sering, dan di ingatan publik itu masih ada persoalan kanjuruhan yang belum ada closure-nya. Nah itu kan penarikan udah sangat besar tuh Mas, gitu. Jadi ketika sekarang dengan kondisi demo yang sebetulnya tidak, demonya kan biasa aja gitu ya, maksudnya masyarakat sudah marah, tetapi demonya itu sendiri itu kan masih demo yang biasa saja, tapi kan lukanya sudah sangat dalam, itu penarikan sudah super besar dari kepolisian ketika terjadi tindakan yang semena-mena itu, begitu. Jadi ini tuh dua rekening terhadap polisi dan rekening terhadap pemerintah. Kalau rekening terhadap polisi itu minusnya udah minus 1 juta. One police one day misalnya, satu hari satu oknum, itu kan terus tuh banyak sekali cerita-ceritanya begitu ya. Lalu kemudian direspons oleh Pak Presiden Prabowo dengan percayalah pada pemerintahan yang saya pimpin. Ya nggak cukup, udah kadung minus. Kalimat-kalimat itu harus diselaraskan dengan tindakan nyata. Oke. Selama belum ada tindakan nyatanya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, sepanjang itu juga masyarakat akan tetap meradang. Begitu. Karena yang dibutuhkan adalah tindakan realnya. Misalnya pemerintah mencabut dukungan terhadap kebijakan tunjangan DPR itu misalnya, atau menghentikan pembahasan itu sampai masa prolegnas berikutnya misalnya gitu ya, itu akan lebih itu real, itu tindakan real. Apalagi kalau sampai betul-betul mengurai persoalan kekerasan yang dilakukan oleh polisi ini sampai benar-benar ke tingkat transformasi. Jadi misalnya kan pernyataan Presiden adalah meminta kasus ini diusut dan pelakunya diberi sanksi sekeras-kerasnya sesuai dengan hukum. Ya. Kata sesuai dengan hukum itu saja orang sudah tidak percaya, membuat itu jadi tidak percaya gitu. Karena kita tahu hukum itu bisa dipermainkan gitu. Apalagi kalau hanya berhentinya sampai di situ gitu. Tapi kalau misalkan Presiden Prabowo kemudian memerintahkan ada strategi transformasi polisi, karena polisi ini nggak bisa dilihat hanya satu kasus. Ini sudah berkali-kali polisi melakukan kekerasan kepada pelaku unjuk rasa. Padahal pelaku unjuk rasa itu adalah rakyat, pemilik jati tanah air kita dan bangsa kita. Gitu. Apakah evaluasi itu juga akhirnya akan mungkin mengarah pada ini Mbak Alisa, sampai ke kemungkinan untuk mencopot Kapolri? Ya kalau itu sih terserah konsep transformasinya Mas gitu. Kalau apakah akan sampai sana atau tidak, itu sangat tergantung ya pada konsep atau strategi transformasinya itu seperti apa. Saya bukan tipe orang yang
kemudian meyakini bahwa kalau orangnya baru itu nanti akan ada kebijakan baru. Belum tentu juga gitu. Bahwa berganti tampuk kepemimpinan belum tentu organisasi berubah gitu ya. Belum tentu organisasi berubah gitu. Tapi yang paling penting adalah ini tuh bukan kasus, tidak boleh diselesaikan sebagai kasus. Ini tuh sistem keyakinan para polisi pada saat menghadapi rakyat. Itu yang harus diubah. Oh, jangan cuman per case ya, Mbak. Tapi jangan sistem diselesaikan sebagai kasus gitu. Kalau ini diselesaikan sebagai kasus ini selesai, 7 orang itu nanti dihukum, dipecat misalnya dari kepolisian, tapi akan berulang minggu depan. Selesai. Karena mulai dari cara pandang polisi ketika menghadapi rakyat, bahwa rakyat itu hamba, bahwa rakyat itu lemah, bahwa kita ini penguasa, karena itu kita yang berkuasa. Itu kan sikap anggota DPR seperti itu. Sikap DPR yang mengatakan bahwa rakyat itu tolol atau tangkap aja itu semua itu mereka semua yang melanggar ketertiban itu tangkap aja biar diberi pelajaran. Ya nggak bisa seperti itu. Ya paradigmanya kalau berhenti di situ ya nggak akan pernah selesai ya, kekerasan. Kalau ini diselesaikan sebagai kasus, dia tidak akan menyelesaikan persoalan sistem itu. Oke. Siap. Gitu. Mbak Lisa, aku geser dulu ke Bang Rey nih. Bang Rey, kita masuk ke persoalan politik yang terjadi. Ini sebenarnya secara politik menunjukkan ada gejala apa, Bang? Karena kan kalau kita lihat kayaknya kan hari ini pemerintah dan juga mungkin dari Pak Jokowi di periode kedua ya, Pak Jokowi periode kedua dan Pak Prabowo hari ini itu kan kayaknya koalisi dengan partai politik itu kan cukup besar gitu ya, terutama akhirnya menguasai parlemen. Yang hari ini kita tahu cuma ada PDIP yang berada di luar walaupun mengatakan bukan oposisi ya tapi penyeimbang gitu. Ini apakah memang akhirnya membuat ada gap, Bang, jarak antara apa yang dimaui oleh publik dan kondisinya dengan apa yang dimaknai oleh para elit nih. Ini kok kayaknya jadi berbeda nih. Apakah ini bentuk dari koalisi yang sangat besar tuh akhirnya konsekuensinya seperti ini tuh, Bang Rey? Persis. Itulah sebetulnya problem paling mendasar ya. Bahwa masyarakat yang sekarang ini tertatih-tatih, baik secara ekonomi maupun secara politik ya, kesulitan mendapat pekerjaan, harga beras naik dan sebagainya, lalu seperti tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari elit politik. Elit itu alih-alih memperhatikan, yang ada justru mengumbar berbagai kesejahteraan yang mereka dapatkan yang merupakan fasilitas negara kepada masyarakat itu gitu. Ya, entah itu joget-joget, entah itu pakaian mewah, entah itu wakil menteri yang menjabat komisaris ini, komisaris itu gitu. Jadi elit ini sibuk dengan urusan mereka sendiri sebetulnya, urusan yang hanya untuk membuat mereka sejahtera sendiri gitu. Nah, rakyat ini sekilas-sekilas muncul di dalam perbincangan mereka tapi tidak di dalam tindakan mereka gitu. Nah, kesenjangan, jadi rakyatnya sudah merasa istilahnya itu ya, kesulitan ini itu pada saat yang bersamaan seperti diabaikan oleh para elitnya. Nah, ini efek dari apa gitu? Ini efek dari kosongnya oposisi sebetulnya dalam sistem kita. Oposisi itu kan saya sering menyebutnya ada 3 bagian, ada 3 varian. Yang satu namanya oposisi formal, yang kedua oposisi informal, yang ketiga oposisi rakyat atau independen. Yang formal itu adalah partai politik yang sebut saja kalah dalam pelaksanaan pemilu. Dalam pemilu kita hari ini yang namanya PDI Perjuangan dan mungkin adalah Nasdem. Itu formalnya, dan mereka memiliki suara di legislatif kan. Artinya secara formil mereka dapat mengagregasi ya suara rakyat untuk dijadikan kebijakan di parlemen atau di pemerintahan kita saat ini. Ada yang informal. Informal itu adalah mereka yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu, tapi mungkin tidak mendapatkan perwakilan di legislatif formal atau di politik formal itu, dan ditambah dengan tokoh-tokoh nasional kita dari kalangan banyak ormas, entah itu ormas keagamaan, ormas pemuda, ya organisasi itu dan sebagainya itu, yang mestinya juga menjadi bagian dari jembatan keresahan publik itu. Nah, 2 dari 3 ini, ada yang ketiga, namanya oposisi rakyat. Oposisi rakyat ini
seperti yang kita lihat di DPR itu, seperti yang kita lihat di mana-mana di media sosial macam-macam itu namanya oposisi rakyat itu. Nah, 2 dari 3 ini saya kira landai. Oposisi formalnya melandai, oposisi non formalnya juga melandai. Banyak kesedot sekarang ke ke pemerintahan gitu. Kalaupun mereka nggak kesedot secara formal, tapi ya peran-peran mereka nggak terlihat sebagai oposisi di dalam politik yang real gitu. Ya. Nah, sekarang kita melompat langsung ke oposisi ketiga. Nah, oposisi ketiga ini apa? Yaitu oposisi rakyat itu, oposisi independen. Dan oposisi rakyat, oposisi independen itu nggak ada tempatnya kecuali jalanan. Ya. Situlah yang kita lihat baik itu di Pati, baik itu di Bone, kemarin di DPR, ya dan sebagainya. Dan cara menyelesaikannya ya cara jalanan. Nah, itulah menurut saya salah satu tanda kutip ya yang perlu diingatkan kepada Pak Prabowo. Menarik semua kekuatan politik formal, informal ke dalam kekuasaannya pada tingkat tertentu justru akan potensial merugikan kekuasaannya itu sendiri, sebab rakyatnya yang di bawah ini nggak memiliki saluran formil untuk menyuarakan ya keresahan mereka, ya kegelisahan mereka. Nah, ini kan sebenarnya kalau tiga-tiganya memiliki peran yang sama, ya, masyarakatnya gelisah, lalu mereka akan datang ke DPR. Di DPR itulah didialogkan semua kegelisahan masyarakat itu, ya sehingga mendapat kebijakan yang lebih baru. Nah, di kita nggak ada di sekarang gitu. Nah, oleh karena itu ya menurut saya ya perlu kembali nih kita menata kultur politik kita yang kalau sebelumnya Pak Prabowo selalu menginginkan seolah-olah semuanya ikut pemerintah, itu keliru. Enggak. Harus tetap ada tempat di mana ya kanal bagi kegelisahan publik itu tersalurkan gitu. Supaya tidak terjadi seperti yang hari ini ya. Betul, itu salah satunya. Mestinya belajar ya Pak Prabowo mestinya belajar dari pengalaman Orde Baru. Ya. Orde Baru itu mematikan oposisi, ketika oposisinya dimatikan, maka jalananlah penyelesaiannya. Apa yang terjadi? Tragedi, dan tragedi. Hari ini kita juga menemukan tragedinya, satu warga negara kita tewas, tewasnya juga dengan sangat menyakitkan gitu ya, dan itu alih-alih menurunkan tensi publik ya, membuat publik takut, yang ada justru menumbuhkan kegeraman baru, yang semestinya mungkin tadi malam aksi-aksinya udah berakhir, tapi hari ini mulai lagi dan sebagainya. Ya artinya tragedi demi tragedi. Makanya Bung ya menurut saya ini betul tadi Mbak Alisa menyatakan nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan kasus per kasus. Itu harus dilihat dalam konteks makro. Salah satunya adalah perbaikan sistem yang kalau sistemnya itu menyangkut dengan institusi polisi. Artinya harus terucap nih sekarang dari lisannya Pak Prabowo untuk menyatakan kita harus mereformasi polisi itu. Ya, siap. Dan langkah pertama menuju reformasi polisi itu adalah bagi saya ya, pandangan saya, ya meminta Kapolri maupun Kapolda untuk mundur. Kalau nggak mau mundur ya dicopot oleh Presiden Prabowo. Sebab di tangan kedua figur ini jangan berpikir akan ada reformasi institusi polisi. Yang ada adalah gali lubang, tutup lubang. Kasus ini muncul, tutup. Kasus lagi muncul, tutup. Kasus lagi muncul, tutup. Begitu-gitu aja. Siap Bang Rey. Bang Rey, terima kasih untuk statementnya. Kita sudah tinggal sedikit lagi. Aku ingin closing statement dari Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa melihat situasi hari ini yang terjadi, apa yang harus menjadi pembelajaran dan harus dilakukan oleh elit di DPR untuk meredam isu publik ini? Karena kalau kita lihat dari pemberitaan juga kayaknya cukup malah memicu keributan lagi, karena ketika kemudian lagi di demo ternyata WFH kayak gitu-gitu. Nah, tapi apa yang harus dilakukan oleh para teman-teman politisi kita di DPR untuk meredam situasi ini? Yang pertama sih harus ada perubahan cara berpikir ya, mindsetnya. Sudah beberapa waktu terakhir ini para elit politik itu mengambil sikap sebagai penguasa, bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai negara yang diberi mandat oleh rakyat. Mereka melupakan bahwa uang yang mereka minta untuk dirinya itu adalah uang pajak rakyat gitu. Jadi
mereka menganggap bahwa rakyat itu bisa ditekan. Rakyat tidak mengerti apa-apa, rakyat tidak berdaya, rakyat tidak punya kekuatan, rakyat tidak paham, begitu. Dan rakyat bisa dikadali. Ini yang masih ada di pikiran para elit politik kita. Selama tiga periode terakhir, kita paham betul bahwa segala sesuatu kebijakan itu ditentukan dengan transaksi politik antar partai politik. Nah, sekarang saya ingin membangunkan para politisi dan partai politik dan penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan juga aparat penegak hukum, bahwa rakyat itu punya nurani. Rakyat sudah sampai di tahap mereka mempertanyakan semuanya, sudah tidak mampu mempercayai tanpa ada bukti lagi. Kalau hanya disuruh percaya tanpa ada kejelasan, tanpa ada tindakan, tanpa ada bukti pasti, sudah tidak bisa lagi. Ya. Dan jangan dikira rakyat tidak bisa mengorganisir diri. Jangan dikira rakyat tidak punya kemampuan. Kemarin-kemarin itu rakyat membiarkan karena rakyat pada dasarnya orang-orang Indonesia yang baik hati. Yeah. Tapi mereka bukannya tidak menyimpan kemarahan itu, kemarahan yang menumpuk itu, sekarang sudah sampai ubun-ubun, bapak-bapak, ibu, para politisi sekalian. Sudah tidak bisa lari, sudah tidak bisa lagi menganggap bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan transaksi politik. You are not dealing with your other political parties, you are dealing with people. Anda sedang dealing dengan rakyat, bukan dengan sesama partai politik. Moga-moga dengan mengingat itu, para wakil rakyat kembali ingat bahwa mereka adalah wakil rakyat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alisa, luar biasa. Bang Rey, terima kasih banyak untuk diskusi singkat kita hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap bisa mengawal ya situasi yang terjadi di Republik ini akhir-akhir ini. Gitu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Alisa, terima kasih Mbak Rey. Kita berjumpa lagi nanti. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bang Rey. Berikutnya. Terima kasih. Siap, Mbak.